Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta tolong kepada kalian semua. Silahkan kalian lihat kanan kiri atau di bawah bangku mungkin ada sampah. Silahkan kalian buang ke tempat sampah ya. Siap, Bu. Ibu beri waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah, Bu. Baik, jika sudah, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, apakah ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita telah mempelajari materi apa? Ingat, Bu? Ya, materi apa? Fungsi komposisi. Baik, apabila kalian masih ingat, coba Ibu ingin tahu bagaimana bentuk fungsi komposisi. Ada yang bisa bantu? Bisa, Bu? Ya, Latifah. Fungsi komposisi memiliki bentuk umum F bundaran Gx yang artinya Gx disubstitusikan ke Fx. Benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Latifah. Baik, hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari fungsi komposisi. Kita akan belajar tentang fungsi inverse. Tentang fungsi inverse. Nah, apakah ada yang masih ingat fungsi itu apa? Kalau belum ingat, Ibu akan menuliskan kembali definisi fungsi. Fungsi adalah suatu pemetaan dari anggota domain tepat satu di daerah kodomain. Misalkan Ibu memiliki fungsi bilangan real dipetakan terhadap bilangan real. Atau bisa juga fungsi A dipetakan dengan B. Selanjutnya, kita akan mengingat kembali apa saja yang dipelajari di fungsi, yaitu domain adalah, ya betul, daerah asal. Selanjutnya ada kodomain, yaitu daerah kawan. Dan yang terakhir adalah, benar, range. Range di sini artinya daerah hasil. Nah, silakan disimak baik-baik definisi fungsi ini, sebab ini sangat penting untuk membahas fungsi inverse. Baik, apakah ada masalah atau belum paham tentang fungsi? Sudah paham, Bu? Baik, Ibu akan lanjut ke definisi fungsi inverse ya. Baik, kita lanjutkan ke definisi fungsi inverse. Ada yang sudah tahu apa fungsi inverse? Belum ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan definisi fungsi inverse. Fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi. Jadi, Ibu tuliskan kembali, fungsi inverse adalah kebalikan dari fungsi. F(x) di mana f(x) merupakan fungsi. Nah, misal Ibu memiliki fungsi f, domainnya A, Ibu petakan terhadap B. Misal A, Ibu memiliki 3, 5, 7. Untuk kodomain B, Ibu memiliki huruf
Nah, maka notasi fungsi inverse kita dapat menuliskannya sebagai F pangkat negatif 1 B dipetakan ke A. Artinya kebalikan dari fungsi. Jadi kita tulis ulang. Di sini adalah A, B, C, dan di sini 3, 5, 7. Kemudian kita tahu perbedaannya ya. Akan tetapi akan lebih mempermudah, ada yang masih ingat bagaimana cara menuliskan fungsi berurutan? Apabila belum ingat, Ibu tuliskan kembali ya. Misalkan untuk fungsi fx itu anggotanya adalah 3A 5B dan 7C. Nah, sedangkan untuk anggota fungsi inverse kita punya di sini berarti A dengan 3, lalu B, 5 dipasangkan dengan 5 artinya, lalu yang terakhir adalah C dengan 7. Nah, inilah penulisan notasi fungsi dengan fungsi inverse. Bagaimana Nana? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya kita akan membahas syarat dari fungsi inverse. Ya, Ibu tuliskan syarat fungsi inverse. Nah, syarat dari fungsi inverse adalah fungsi tersebut harus bijektif. Jadi, harus bijektif. Nah, misalkan ini anak-anak, fungsi A ke B, di mana setiap anggota domain memiliki tepat satu anggota di daerah kodomain. Begitupun sebaliknya, di anggota kodomain di sini tepat memiliki satu pasangan di anggota domain. Jadi, fungsi A dipetakan ke B, kita bisa melakukan proses fungsi inverse. Seperti itu. Jadi, syarat fungsi inverse adalah fungsi di sini, fungsi harus bijektif. Bagaimana? Apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Baik. Nah, banyak sekali manfaat dari kita mempelajari materi fungsi inverse. Salah satunya seperti video berikut ini. Kali ini kita akan belajar fungsi inverse di pabrik tempat Pak Andi bekerja. Pak Andi adalah seorang teknisi dan ia bertanggung jawab terhadap satu mesin yang sangat vital di pabrik itu. Mesin ini mampu mengolah karet menjadi ban mobil. Mesin ini menggunakan settingan Fx sama dengan 10x dikurangi 3, dengan X adalah banyaknya trim karet dan Fx adalah banyaknya ban yang dihasilkan. Sebagai contoh, berdasarkan data produksi hari kemarin, dari 8 trim karet bisa menghasilkan 77 ban mobil jika menggunakan settingan ini. Tiba-tiba Pak Andi mendapat laporan dari bagian quality control bahwa beberapa ban tidak layak jual karena cacat produksi, sehingga harus didaur ulang kembali menjadi karet. Kemudian Pak Andi melakukan setting ulang terhadap mesin ini agar bisa bekerja sebaliknya, mengubah ban menjadi karet. Nah, itu merupakan salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari
yang dihadapi oleh Pak Andi. Di sini kita akan membantu bagaimana Pak Andi memecahkan permasalahan tersebut. Nah, tadi ada fungsi fx sama dengan 10x dikurangi 3. Nah, di mana fx ini sebagai input dan 10x dikurangi 3 adalah sebagai outputnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita misalkan fx itu sama dengan y. Jadi 10x dikurangi 3. Nah, langkah pertama kita harus membentuk fungsi inverse. Jadi ini yang akan dicari nilai inverse-nya, Nak. Nah, berarti langkah pertama kita harus membuat nilai variabel x itu berada atau berdiri sendiri. Jadi kita dapat menuliskan y di sini menjadi ditambah 3 sama dengan 10x. Karena di sini ditambah positif 3 dan di ruas kiri ditambah positif 3, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Selanjutnya kita sama-sama membagi kedua ruas dengan nilai 10. Jadi diperoleh y ditambah 3 per 10. Nah, selanjutnya karena nilai x telah berdiri sendiri, kita ubah nilai x menjadi f inverse x. Dan variabel y kita ubah menjadi variabel x. Nah, inilah fungsi inverse yang telah kita peroleh. Jadi, dikarenakan Pak Andi memiliki data bahwa sebanyak 17 ban yang harus didaur ulang, maka caranya, karena ada 17 ban yang harus didaur ulang, maka kita akan mensubstitusikan nilai x sama dengan 17. Jadi di sini f inverse 17 sama dengan nilai x-nya kita substitusikan 17. Nah, jadi 17 ditambah 3 dibagi 10. 17 ditambah 3 sama dengan 20 dibagi 10. Jadi 20 bagi 10, 2. Jadi ada sebanyak 2 ban yang berhasil diperoleh atau didapatkan. Nah, ini merupakan satu contoh yang ada dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Bagaimana? Apakah ada kesulitan dari permasalahan pertama, Nak? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ke permasalahan kedua. Di sini Ibu memiliki sebuah cerita seorang anak berada di pusat pembelanjaan. Dia berada di lantai pertama dan dia ingin membeli makanan di lantai 4. Setelah dia membeli makanan, dia harus kembali ke lantai dasar untuk berpergian ke rumah. Nah, dalam proses tersebut kita dapat memodelkannya. Apakah ada yang bisa membantu Ibu? Belum bisa ya? Nanti Ibu bahas selanjutnya. Baik, Ibu akan gambarkan simulasinya ya. Misalkan seorang anak tersebut ada di lantai pertama. Ini lantai 1. Kemudian seorang anak tersebut ingin menuju lantai 4. Di sini lantai 4. Nah, seorang anak ini ingin membeli makanan di lantai 4. Jadi, kita dapat memodelkan matematikanya menjadi, kita tulis sebuah fx, atau jangan fx sudah, biar berbeda dari contoh sebelumnya. Misalkan gx, kita asumsikan lantai 1 sebagai x. Jadi, x ditambah, karena dia menuju lantai 4, harus membutuhkan sebanyak 1, 2, 3.
3 lantai. Dan dia menggunakan sebuah lift. Kemudian diperolehlah fungsi awal dari proses perjalanan si anak ini menuju lantai 4. Kemudian bagaimana model matematikanya di saat dia ingin pergi ke lantai dasar? Jadi kita menuliskan fungsi inverse-nya. Nah, fungsi inverse dari model pertama. Di sini Gx ditanya. Nah, maka kita asumsikan Gx sebagai nilai Y terlebih dahulu. Nah, jadi ibu tuliskan kembali Gx sama dengan X plus 3. Nah, Gx kita misalkan sebagai variabel Y, kita tulis kembali X plus 3. Ingat, variabel X harus berdiri sendiri. Jadi kita mengurangkan ruas kanan dengan 3 dan ruas kiri dengan 3. Jadi diperoleh Y dikurangi 3 sama dengan X. Nah, setelah mendapatkan nilai X, kita rubah X menjadi F inverse X. Dan variabel Y kita rubah menjadi variabel X. Jadi, setelah kita dapatkan untuk model matematika si anak dari lantai 4 menuju lantai 1, yaitu F inverse X sama dengan X dikurangi 3. Nah, ini merupakan contoh kedua yang sederhana yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Selanjutnya, Ibu akan membuat grafik dari kedua permasalahan ini. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan grafik fungsi inverse untuk permasalahan yang pertama. Nah, permasalahan pertama tadi kita memiliki fx sama dengan 10x dikurangi 3, di mana fungsi inverse-nya kita peroleh. Tadi ada yang masih ingat? Ya, x plus 3 per 10. Nah, caranya untuk menggambarkan grafik fungsi inverse, kita sediakan terlebih dahulu sumbu koordinat kartesiusnya. Nah, kita tahu bahwa sumbu yang mendatar itu sebagai sumbu x dan yang vertikal sebagai sumbu y. Perhatikan di sini. Untuk fx kita asumsikan sebagai y sama dengan 10x dikurangi 3. Langkah yang pertama, kita memisahkan nilai x-nya ketika 0. Nah, ketika x-nya 0, kita peroleh nilai y-nya ketika x sama dengan 0, maka y sama dengan 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Berarti koordinatnya 0, negatif 3. Selanjutnya, ketika y sama dengan 0, y-nya 0. Maka, berapa nilai x-nya? Kita tambahkan 3 di ruas kanan maupun di ruas kiri. Jadi diperoleh 3 10x. Maka nilai x-nya adalah 3 per 10. Jadi diperoleh sumbu koordinatnya 3 per 10, 0. Lalu kita pindah, perhatikan di sumbu koordinat. Kita tahu bahwa kita perhatikan kita punya koordinat 0, negatif 3. Jadi titik ini 0, negatif 3. Nah, di sini negatif 3. Berarti berada di sini ya. Lalu selanjutnya 3 per 10,0. Jadi 3 per 10 itu berarti belum mencapai 1. Jadi seperti ini. Andai kata di sini adalah 3 per 10,0. Berarti ada di sini ya. Nah, kita tinggal tarik garis lurus dari kedua titik ini. Nah, seperti ini. Nah, apabila telah berhasil menggambarkan grafik awal, kita perhatikan untuk fungsi inverse-nya. Nah, perhatikan dengan langkah yang sama, kita asumsikan sebagai y sama
X plus 3 per 10. Kita asumsikan ketika X sama dengan 0, maka berapakah nilai Y? Jadi Y sama dengan 0 ditambah 3 per 10 sama dengan 3 per 10. Nah, begitupun dengan ketika Y sama dengan 0. Berarti berapakah nilai X-nya? Perhatikan di sini ya. Ketika Y-nya 0, berapakah nilai X-nya? Perkalian sila kita peroleh nilai 0, X tambah 3. Maka nilai X sama dengan negatif 3. Langkah selanjutnya kita menulis titik koordinatnya. Nah, di sini kita tahu nilai X-nya sama dengan 0, nilai Y-nya sama dengan 3 per 10. Sedangkan ketika Y-nya 0, X-nya negatif 3. Berarti kita menuliskan negatif 3,0. Nah, setelah kita mendapat titik-titik koordinatnya, kita perhatikan kembali di sumbu koordinat kartesiusnya. Nah, kita tahu 0,3 per 10. Berarti kalau di sumbu koordinat berada di mana? Ketika X-nya 0 dan Y-nya 3 per 10. Misalkan di sini 3 per 10. Nah, sedangkan titik koordinat yang kedua adalah negatif 3,0. Negatif 3, X-nya negatif 3. Nah, negatif 3,0 berarti ada di sebelah sini. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, diperolehlah grafik fungsi inverse-nya seperti ini. Nah, untuk mendefinisikan grafik fungsi inverse, kita dapat menggunakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, di mana Y sama dengan X kita tahu adalah perpotongan seperti ini. Ibu menggunakan garis putus-putus. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan X. Kita perhatikan grafik daerah asal atau grafik asalnya yang berwarna hitam. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah garis merah ini. Nah, bayangan ini disebut grafik fungsi inverse. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ya? Ibu lanjutkan ke pembuatan grafik yang permasalahan kedua. Nah, di sini dengan langkah yang sama, kita selesaikan permasalahan kedua seperti ini. Jadi diperoleh grafik fungsi yang warna hitam dan grafik fungsi inverse yang berwarna merah lurus ini. Jadi jika diterminkan dengan grafik Y sama dengan X itu sama. Jadi inilah contoh penerapan fungsi inverse dan grafik fungsi inverse. Baik anak-anak, tolong diperhatikan. Di sini Ibu akan mendemonstrasikan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan permasalahan fungsi inverse dan grafiknya. Apabila kalian belum memiliki aplikasi ini, kalian bisa men-search-nya di Google dengan kata geogebra.org. Apabila tampilannya seperti ini, kalian tinggal substitusikan fungsi yang kalian miliki. Tadi kita memiliki fungsi yang pertama yaitu 10x min 3. Kalian tulis di sini, 10x min 3, lalu kalian enter. Nah, akan muncul grafiknya, Ibu beri nama. Nah, lalu kalian klik icon ini, pilih cas. Kebetulan Ibu sudah membukanya sehingga kalian tampilannya seperti ini. Lalu kalian pilih fungsi selain fx. Di sini Ibu memiliki fungsi gx. Jadi gx titik 2 sama dengan inverse 10x min 3. Nah, ini muncul grafik baru, itu adalah grafik inverse-nya. Ibu beri nama. Untuk grafiknya seperti ini. Nah, apabila kita melihat definisi dengan mencerminkan garis Y sama dengan X. Nah, apabila kita memiliki Y sama dengan X, kita perhatikan, tadi grafik awalnya berwarna hijau. Apabila dicerminkan dengan grafik Y sama dengan X, dia akan menghasilkan bayangan yang berwarna ungu, Jadi
untuk menggunakan GeoGebra ini lebih mudah mendapatkan nilai fungsi inverse dan grafiknya. Seperti itu. Apa sudah paham anak-anak? Kalau belum paham, Ibu akan mencoba ke kasus yang kedua. Tadi kita memiliki fungsi yaitu X plus 3, nak. Jadi kita tulis tadi, lalu muncul grafik X plus 3. Nah, ambil beri nama. Lalu, kalian di sini pilih fungsi selain HX. Di sini Ibu memiliki QX. QX titik 2 sama dengan inverse X plus 3. Lalu kalian enter, nak. Nah, muncul nilainya, nilai inverse-nya X min 3. Dan ini grafik fungsi inverse-nya, nak, yang berwarna coklat. Nah, Ibu beri nama agar kalian mudah memahaminya. Seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan definisi yang kita punya, nak, untuk grafik fungsi inverse. Apabila kita mencerminkan dengan sebuah garis Y sama dengan X, nah, fungsi awal tadi berwarna biru, nak. Kita cerminkan dengan grafik Y sama dengan X, garis ini, maka akan menghasilkan bayangan yaitu grafik garis lurus ya bernilai X min 3. Nah, kalian sudah paham belum? Alhamdulillah sudah paham. Jadi, aplikasi ini sebagai bantuan kalian untuk memahami materi fungsi inverse dan grafik fungsi inverse. Jadi, kalian harus mampu menyelesaikan secara manual dan kalian harus mampu pula menyelesaikan menggunakan aplikasi ini. Nah, itulah materi kita hari ini. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Baik, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada 30 mahasiswa, jadi Ibu membagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok 6 orang ya. Nah, setelah kalian bersama kelompoknya, Ibu akan membagikan LKPD ini ya. Baik, pengerjaan LKPD telah selesai. Silahkan, mungkin ada yang belum bisa mengerjakan. Saya, Bu, Iya, kesulitan di nomor 4. baik. Untuk kelompok lain, apakah ada yang bisa membantu kelompok 4? Mereka kesulitan di nomor 4. Saya, Bu. Iya, Latifah. Silahkan maju ke depan, kerjakan ya di papan. Diketahui HX sama dengan 2X min 1 per 4X min 1. Ditanya fungsi inverse dan gambar fungsi inverse. Lalu dijawab HX, kita tulis kembali fungsinya. Lalu HX kita misalkan menjadi Y. Lalu ini kita kalikan silang dan lalu kita jabarkan. Maka X diperoleh Y min 1 per 4Y min 2. Maka hasil H inverse X sama dengan X min 1 per 4X min 2. Ini adalah grafik penyelesaiannya, di mana yang berwarna hitam adalah fungsi awal dan yang berwarna merah ini adalah fungsi inverse-nya. Nah, hasil ini sesuai dengan aplikasi GeoGebra. Baik, kita peroleh fungsi HX sama dengan 2X min 1 per 4X min 1. Dan fungsi inverse-nya diperoleh X min 1 per 4X min 2. Maka di sebelah kanan ini merupakan grafik penyelesaiannya, di mana yang berwarna hijau adalah fungsi awal dan yang berwarna orange adalah fungsi inverse-nya. Hasil ini sesuai dengan yang tadi saya kerjakan di papan tulis. Baik anak-anak, bagaimana dari kelompok lain? Apakah sudah paham? Paham, Bu? Nah, benar sekali pengerjaan Latifah, sudah benar. Beri tepuk tangan kepada Latifah. Baik, itulah serangkaian dari materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba Latifah simpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini.
Kesimpulannya, pada hari ini kita telah mempelajari fungsi inverse, di mana fungsi inverse adalah kebalikan dari suatu fungsi. Dan syaratnya fungsi tersebut harus bijektif. Baik, benar sekali untuk kesimpulan yang disampaikan oleh saudara Rifa. Nah, kita telah mempelajari tentang definisi fungsi inverse, kemudian mempelajari syarat fungsi inverse, dan yang terakhir kita mempelajari tentang grafik fungsi inverse, di mana grafik fungsi inverse dihasilkan dari pencerminan grafik fungsi asal terhadap grafik Y sama dengan X. Nah, baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi ini, Ibu memberikan tugas individu, silahkan dicek di Google Classroom. Ibu telah memberikan tugas mandiri, silahkan dikerjakan secara individu, kemudian dikumpulkan ke email Ibu ya. Nah, untuk pertemuan depan, silahkan kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat fungsi inverse. Sebelumnya, silahkan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, saya sekian dulu dari pembelajaran Ibu ya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.